Lolos penerimaan peserta didik baru, siswa kelas 1 SMA Negeri 16 Jakarta hari ini menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Suasana hari pertama masa pengenalan sekolah terpantau ramai dan tertib. Masa pengenalan sekolah akan berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini berisi pendidikan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, dan berlatih baris berbaris. Ada 247 siswa baru yang tersaring melalui proses penerimaan peserta didik baru. SMA Negeri 16 memastikan tidak ada kecurangan dalam tahap PPDB tahun ini. Peserta didik baru bisa masuk di tanggal 12 hari ini dan sekaligus melaksanakan MPLS di hari pertama dan mereka akan melakukan MPLS itu 3 hari. Kegiatan mereka itu beragam sekali, ada yang namanya pendidikan karakter, kemudian ada juga pengenalan lingkungan, kemudian ada Eco Blue, kemudian ada yang namanya manajemen kolbu, kemudian mereka juga diajak untuk latihan baris berbaris, kemudian mereka juga nanti ada yang namanya permainan orientasi, sehingga diharapkan para peserta didik baru ini benar-benar merasa nyaman dan merasa memiliki SMA Negeri 16 Jakarta. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo sudah ada di SMA Negeri 16 di Palmerah, Jakarta Barat. Renata, bagaimana jalannya hari pertama sekolah di sana? Apakah lancar atau ada kendala? Ya, kalau yang kami pantau sejak pagi, Paskalis dan juga saudara, sampai saat ini masa pengenalan sekolah di SMA Negeri 16 Jakarta Barat berlangsung lancar. Belum ada kendala sejauh ini. Tadi pagi MPLS dibuka dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari kepala sekolah. Dan sampai saat ini agenda MPLS masih terus berlanjut. Tadi sempat diajarkan bagaimana kemudian cara mengelola sampah di lingkungan sekolah begitu ya. Kemudian juga ada acara-acara ataupun agenda-agenda lainnya yang berkaitan dengan pembentukan karakter, kerohanian, bela negara. Juga diajarkan tentang budaya-budaya Jakarta dan ada juga keorganisasian, karena tentu dalam MPLS ini selain dilibatkan pihak sekolah ataupun guru begitu ya, tetapi juga kakak-kakak OSIS begitu atau dari MPK juga ini mendampingi peserta didik baru yang tersaring melalui PPDB tahun ajaran 2023-2024. Di tahun ajaran ini SMA Negeri 16 sendiri sudah menerima sebanyak 247 peserta didik dan 123-nya ini berasal dari jalur zonasi. Nah, dibukanya PPDB ini beragam jalur dibuka ataupun ditawarkan di SMA Negeri 16. Misalnya ada jalur prestasi, ada akademik dan non-akademik, kemudian juga jalur afirmasi, dan ini juga ada jalur perpindahan orang tua dan anak guru, kemudian juga ada yang terakhir adalah zonasi. Paskalis. Renata, ini kan sebelumnya ketika masa-masa sebelum sekolah ini dimulai sempat kisruh soal kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru. Nah, untuk masalah ini apakah juga ditemukan di SMA 16? Iya, tadi Paskalis saat kita konfirmasi kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Iwan Izudin mengatakan sejauh ini yang ditemukan di SMA Negeri 16 tidak ada begitu ya kecurangan, baik itu alamat fiktif maupun pemalsuan kartu keluarga begitu ya. Nah, untuk di SMA Negeri 16 sendiri ini dipastikan seluruh siswa mendapatkan kesempatan yang sama, diseleksi dengan baik melalui tes maupun wawancara, bagaimana kemudian minat mereka untuk masuk ke SMA Negeri 16. Nah, tentunya yang menjadi concern adalah karena adanya sempat kasus viral di Kota Bogor misalnya, yang dimana ada kecurangan-kecurangan yang ditemukan saat PPDB. Kalau di SMA Negeri 16 sendiri, untuk cara mereka kemudian memverifikasinya ini karena memang
pendaftarannya melalui online sehingga semua data-data yang diterima oleh SMA Negeri 16 ini sudah tersistem dan bisa otomatis tersaring dari sistemnya. Sehingga SMA Negeri 16 hanya tinggal menyediakan panitia yang kemudian memverifikasi data-data tersebut. Apabila ditemukan kejanggalan, pihak SMA Negeri 16 tidak segan untuk kemudian menghubungi siswa-siswi ataupun orang tua calon peserta didik yang ingin mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 16. Apabila masalah itu tidak bisa diselesaikan, ditemukan kecurangan, SMA Negeri 16 tidak segan untuk kemudian menggugurkan bagaimana kemudian anak-anak tersebut tidak bisa masuk begitu ya ke SMA Negeri 16 ini karena ada begitu banyak kejanggalan dalam data-datanya. Untuk sejauh ini memang sonasi merupakan jalur yang mendapatkan kuota terbesar yang dimana 123 peserta didik yang masuk dari 247 peserta didik tahun ajaran 2023 ini merupakan peserta didik yang diterima melalui jalur sonasi. Ini artinya sekitar 50% ini diterima dari jalur sonasi. Untuk itu memang sangat penting untuk mengawasi sistem PPDB khususnya untuk jalur sonasi ini. Dari penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartanto memang sudah mengharapkan agar Dinas Pendidikan untuk kemudian mengecek data-data para calon peserta didik ini sebelum mereka kemudian bisa diterima di sekolah. Paskalis. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo, terima kasih laporan Anda dari SMA Negeri 16 Jakarta.